Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 671 Huolei vs Jifei. Dang dang dang, suara sepatu hak tinggi yang menghantam tanah pun terdengar. Semua orang di tempat kejadian menoleh untuk melihat ke arah suara. Sosok Huolei yang mempesona dan wajah halus muncul di mata semua orang. Mata Jifei tertuju pada wajah Huolei, wajah oval yang cantik, dan sepasang mata yang meski saat ini penuh amarah, tetap jernih dan indah. Bibir yang dicat dengan warna merah muda memancarkan warna merah yang mempesona di bawah sinar matahari, membuatnya terlihat jernih dan sangat halus. Mengenakan rok pendek tanpa lengan berwarna kuning, menonjolkan lekuk tubuh. Bahkan Tie Xiong dan orang lain yang melihat Huolei kemarin sedikit terkejut, itu sangat mempesona. Tetapi namun, Huolei tidak memperhatikan pandangan semua orang dan berjalan langsung ke Jifei. Apakah Anda dokter kecil Tiongkok yang menyelamatkan orang di lokasi kecelakaan mobil kemarin? Suara itu arogan dan bertanya-tanya. Jifei sudah mengingat apa yang dikatakan Qi Yuan kemarin dan menebak identitas Huolei. Kamu setengah benar. Holiday mengerutkan kening. Apa maksudmu? Saya menyelamatkan orang. Tapi saya bukan dokter pengobatan Tiongkok kecil. Apa kamu tidak tahu cara mengobati penyakit dan menyelamatkan orang? Dan kamu menggunakan akupuntur? Apalagi kalau bukan pengobatan Tiongkok. Huolei bertanya dengan nada menghina. Jifei tersenyum. Seorang dokter harus memiliki sertifikat kualifikasi. Kamu tidak melakukannya? Saya punya bukti. Tidak apa-apa, Huolei tampak tidak sabar. Itu hanya akta nikah, Huolei, garis hitam di seluruh dahi. Ada alpaka yang berlari kencang di hatiku. Orang ini hanya menggoda dirinya sendiri secara telanjang, bermain-main dengan dirinya sendiri. Sangat marah dan tidak bisa berkata-kata, wajahnya pucat. Puff, Tetsuo dan yang lainnya di tempat kejadian tidak bisa menahan tawa. Li Ruoxi juga memelototi Jifei dan berpikir, orang ini cukup jahat. Huolei merasa pakaiannya akan melar, membosankan. Bukankah kamu lebih membosankan? Jifei melihat sekeliling ke orang-orang yang hadir, nadanya penuh ketidakpuasan. Membosankan, kata-kata Jifei seperti bunga api yang jatuh ke dalam minyak. Kemarahan Huolei, yang akan meledak, benar-benar tersulut. Dia menonton videonya kemarin, tujuan dari kedua mobil tersebut adalah untuk menabrak Jifei dan perusahaannya sendiri. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang peduli padaku ketika aku datang untuk berobat. Sekarang aku bahkan mengolok-olok diriku sendiri di depan semua orang dan menyebut diriku membosankan. Ini keterlaluan, dan dia tetap bilang dia bosan dengan wanita cantik seperti dirinya. Sama sekali bukan laki-laki, dia akan sangat marah. Sepasang mata berbentuk almond seterang bola lampu, dan wajah cantiknya pucat. Dia menatap Jifei, ingin bergegas ke depan dan mengambil beberapa gigitan. Ketika Li Ruoxi melihat kedua belah pihak akan berkonflik, dia dengan cepat melangkah maju. Melihat personel dari berbagai departemen yang datang untuk memeriksa, dia berkata, perusahaan kita akan dicabut pendaftarannya, tidak perlu diperiksa lagi. Kalau dirasa ada yang tidak beres, keluarkan saja tiket. Setelah mengatakan itu, dia memeluk lengan Jifei dan hendak masuk. Awalnya aku sangat senang karena badai malam tadi, namun ternyata suasana hatiku sedang buruk di pagi hari. Dia takut Jifei akan marah dan memperburuk keadaan. Keceriaannya membuat orang-orang yang datang untuk memeriksanya sedikit malu. Jika perusahaan lain tidak menginginkannya, mengapa harus memeriksanya? Kekuasaan bukanlah apa-apa sekarang, pergi atau tidak pergi. Mereka merasa malu. Jangan pergi, Huolei melihat rasa malunya dan berteriak keras. Inspektur itu tercengang.
Li Ruoxi mengerutkan kening dan ingin berbicara. Ji Fei tersenyum dan memeluknya erat, menatap Huolei dengan senyuman di matanya. Apakah kamu ingin terus merasa bosan? Huolei menarik napas dalam-dalam dan berkata, manajer umum Gu Qingzong dari grup Chen Fei kami yang dirawat oleh Anda kemarin sekarang sakit kritis dan membutuhkan bantuan Anda. Tekan amarah Anda dan lakukan bisnis terlebih dahulu. Ji Fei tersenyum dan berkata, ada banyak orang terluka yang dirawat kemarin. Saya tidak tahu yang mana yang Anda bicarakan. Dan saya sudah mengatakan bahwa saya memiliki akta nikah tetapi tidak memiliki surat keterangan dokter. Anda mencari yang salah orang yang mentraktirku. Huolei merasakan kemarahannya muncul. Dan dia menghela napas dengan paksa. Berhentilah berpura-pura. Manajer kami Gu adalah pasien terakhir yang Anda rawat kemarin. Dan Anda mengatakan bahwa jarum terakhirnya tidak dapat dilepas. Ji Fei berpura-pura mendapat kesan instan dan berkata dengan rasa ingin tahu. Kondisinya akan baik-baik saja selama operasi normal dilakukan. Huolei merasa Ji Fei hanya mempermainkannya. Dengan mata indah terbelalak. Jarum terakhir yang Anda masukkan tidak sengaja terjatuh saat transportasi, sehingga kondisinya semakin parah. Menghentikannya, Qi Yuan tidak menyebutkan masalah ini kemarin, jadi Ji Fei tidak mengetahuinya. Ya, jatuh, wajah Ji Fei langsung menjadi gelap, pasti ditarik keluar. Penampilan cekikikan Kong Tian saat itu terlintas di benak saya. Cabut kabelnya, Huolei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ji Fei mengangguk. Kembalilah dan selidiki masalah ini dengan cermat. Jarum yang saya masukkan tidak akan rontok kecuali dicabut. Huolei tercengang. Ji Fei melirik orang-orang yang datang untuk memeriksa, dan kemudian memandang Huolei. Jadi kamu baru saja menemukan orang-orang ini berpura-pura menjadi kuat. Huolei masih memikirkan kata-kata Ji Fei. Tetapi ketika dia langsung menanyainya tentang masalah tersebut, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak wajar, yang melukai hatinya yang sombong. Terutama kata-kata, rubah berpura-pura menjadi kuat, itu seperti memberinya pisau. Bukankah ini berarti Anda tidak kompeten? Bukankah ini merendahkan diri sendiri? Jika Anda berkuasa, suruh mereka semua pergi dan selesaikan masalah yang mendesak daripada membiarkan perusahaan langsung tutup. Dia menatap Ji Fei dengan tatapan provokatif. Bibir Ji Fei melengkung dan dia menatap Huolei. Wanita itu cantik. Saya harap dia tidak bodoh dan manis, tapi memiliki kecerdasan. Ejekan telanjang, Anda, mendengus, jika kamu bisa menangani masalah ini, aku akan segera meminta maaf padamu dan segera pergi. Huolei dibuat marah oleh Ji Fei. Dia merasa hatinya yang sombong telah hancur. Apakah sudah terselesaikan? Ji Fei bertanya dengan dingin. Kanan, Huolei menjawab dengan marah. Ji Fei melihat orang-orang di tempat kejadian dan berkata, karena kamu di sini untuk memeriksa, maka periksalah, jika kamu memiliki masalah. Lihat saja. Lihatlah Tetsuo, buka pintunya, dan biarkan mereka masuk untuk diperiksa. Meskipun orang-orang yang datang untuk memeriksa tadi tidak berbicara, mereka tidak tuli. Sekarang mereka dapat melihat bahwa konflik antara kedua belah pihak sangat sengit. Mereka terjebak di tengah-tengah dan mendapati diri mereka berada dalam dilema. Periksa? Saya tidak yakin perusahaannya tidak punya masalah. Huolei merasa percaya diri ketika dia berpikir bahwa dia akan datang ke kota Ninjiang untuk berinvestasi kali ini. Bahkan An Wendong, bos besar di provinsi Ninjiang, secara pribadi menelepon ibunya untuk mengundangnya. Dan kesombongan Ji Fei benar-benar membuatnya cemas, dan dia harus menamparkan wajah Ji Fei dengan keras. Mereka yang datang untuk memeriksa tempat kejadian, memikirkan pengaturan dari atas, tidak punya pilihan selain mengangguk dan memulai pemeriksaan. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh mesin mobil.
lalu sebuah mobil sport Ferrari berwarna merah berhenti di depan pintu. Semua orang di tempat kejadian melihat ke arah mobil sport Ferrari. Banyak orang kaget melihatnya. Ji-Fei tersenyum saat melihat orang-orang di dalam mobil. Orang yang memecahkan masalahnya sendiri ada di sini. Bab 672 Malaikat maju ke depan. Angel mengenakan kacamata hitam dan gaun putih dan perlahan turun dari mobil sport. Melihat begitu banyak orang di tempat kejadian agak tidak terduga, dan ada keheranan di wajah mereka. Tapi dia tetap meletakkan tangannya di depannya dan berjalan perlahan sambil memegang tas tangan berwarna krem. Langkahnya ringan dan tubuhnya memancarkan pesona feminin. Semua orang di tempat kejadian tidak mau pergi ketika mata mereka tertuju padanya. Di saat yang sama, saya kembali terkejut, apa yang terjadi dengan perusahaan keamanan Bameng hari ini. Ada keindahan tak berujung yang akan datang. Angel melihat semua orang menatapnya, wajahnya tenang dan sangat natural, dengan senyuman di bibirnya. Diam, anggun, ada sentuhan kehangatan. Dia menghampiri Ji-Fei dan Li Ruoxi dan melepas kacamata hitamnya. Halo, Tuan Li dan Tuan Ji-Fei. Sangat sopan dan tidak ada kepura-puraan. Li Ruoxi baru saja menatap siapa orang itu dan tidak mengenalinya. Sekarang aku melihatnya Angel. Aku terkejut, tersenyum dan mengangguk. Semua orang di tempat kejadian mengenali Angel saat ini. Mata indah Huolei membelalak, terpana melihat penampilan Angel. Malaikat kenal Ji-Fei, sepertinya sangat familiar. Namun, ada apa? Ji-Fei menatap Angel dengan senyuman di wajahnya dan bertanya langsung dengan suara kasar. Wajah Angel tiba-tiba menjadi tidak wajar, dan senyumannya sedikit canggung. Lalu, wajahnya memerah. Huolei membenci Ji-Fei di dalam hatinya. Pria ini benar-benar mesum. Tadinya aku merasa dirugikan. Namun kini aku sadar bahwa bukan hanya aku saja yang tampak dirugikan. Kesannya terhadap Ji-Fei menjadi lebih buruk. Angel buru-buru berkata, saya ingin menyewa 2 pengawal dari perusahaan keamanan Bameng Anda. Harganya bagus. Menyewa pengawal, awalnya, Tie Xiong dan yang lainnya mengira mereka salah dengar. Tapi dia segera memastikan bahwa dia mendengar dengan benar, dan kemudian mata banyak orang berbinar. Jika Anda menjadi pengawal Angel, bukankah Anda akan bersama bintang-bintang besar dan wanita cantik setiap hari? Dengan ekspresi penuh harap di wajahnya, dia menatap Ji-Fei. Ji-Fei kembali menatap Tai Xiong dan yang lainnya dengan tatapan jijik. Namun, kali ini, Tie Xiong dan yang lainnya menatap Ji-Fei dengan mata terbelalak, menantikannya, seolah mengatakan. Mereka sangat menginginkannya. Tie Xiong dan yang lainnya bahkan lebih menantikan agar pekerjaan bagus ini terjadi di kepala mereka. Ini hanyalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Ji-Fei sedikit terdiam tentang penampilan mereka. Beralih untuk melihat Angel, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kamu terlambat. Angel tertegun, apa maksudmu? Ji-Fei mengangkat tangannya dan menunjuk ke orang-orang yang datang untuk memeriksa tempat kejadian. Mereka di sini untuk memeriksa, saya sudah menutup perusahaan, jadi saya tidak bisa memberi Anda layanan keamanan. Wajah Angel seketika menunjukkan ekspresi kecewa. Lalu ada ketidakpuasan di matanya, dan dia menoleh ke arah inspektur. Mengapa Anda ingin datang ke sini untuk memeriksa? Apakah ada masalah dengan mereka? Apakah Anda punya alasan pasti? Suaranya tidak tinggi, tapi Anda bisa mendengar kemarahan dalam nadanya. Para penguji sekarang duduk di atas lilin, dan Angel mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam yang tidak dapat mereka jawab. Menelaah hal semacam ini sendiri merupakan suatu bentuk, bukan makna. Ji-Fei awalnya ingin menutup perusahaan, tetapi dia telah membunuh mereka.
Kini pertanyaan langsung Angel membuat mereka semakin sulit menjawabnya. Apalagi mengingat status Angel sebagai bintang besar, mereka akan sangat pasif begitu tersiar kabar. Semua orang saling memandang, mengangguk satu sama lain, masuk ke dalam mobil pada saat yang sama dengan pemahaman yang sangat diam-diam, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Huo Lei berdiri di tempat kejadian. Dia tercengang, dia tidak mengharapkan pemandangan seperti itu. Semuanya berhenti. Apakah kamu lupa siapa yang mengatur kedatanganmu? Ketika para inspektur mendengar ini, mereka semua berhenti tanpa daya. Huo Lei memandang Angel dan berkata, "Kamu adalah seorang bintang, jadi kamu harus memperhatikan citramu." Angel tidak mengenal Huo Lei. Saya hanya menanyakan 3 pertanyaan secara objektif dan tidak mengatakan apa-apa. Ada juga ketidaksenangan di wajah mereka, dan kedua wanita itu tampak saling berperang. Ji Fei berdiri di sampingnya, tersenyum di sudut mulutnya, dan memandang orang-orang yang sedang memeriksanya. "Siapa yang mengatur agar kamu datang ke sini? Katakan padaku dan biarkan aku memujamu." Inspektur itu sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. "Ji Fei, kamu tidak perlu mempersulit mereka. Aku akan memberitahumu secara langsung bahwa aku sedang mencari bos besar dari Provinsi Ningjiang." "Bos?" Ji Fei bertanya dengan sudut mulut terangkat. "Ya, bos terbesar, seorang Wendong." Ji Fei bertanya dengan alis terangkat. Huo Lei mengangguk dan memandang An Kier, An Wendong yang memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Ji Fei menahan keinginan untuk tertawa dan menatap Angel. "Kebetulan sekali, aku tidak bisa menyelesaikan masalahmu." Angel hampir gila. Bagaimana bisa ayahnya melakukan hal sebodoh itu? Seluruh keluarga mereka diselamatkan oleh Ji Fei, dan sekarang mereka benar-benar mengirim orang untuk mempermalukan Ji Fei. "Aku akan mengurus ini." Seorang Kier marah, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor ayahnya An Wendong dan hendak meneleponnya. Ji Fei memutar matanya dan menatap Angel. "Masalah ini antara Huo Lei dan aku. Jangan terlibat." Huo Lei kesal dengan sikap An Kier. "Oke, kalau begitu kamu bisa mengurusnya. Coba saya lihat bagaimana kamu mengurusnya. Apakah kamu dan An Wendong adalah anggota keluarga?" Mendengus, Angel mendengus dingin dan langsung memutar telepon. Agar Ji Fei dan yang lainnya dapat mendengar dengan jelas, Angel melepaskan tangannya. "Angel, kamu baik-baik saja? Aku ada rapat sebentar lagi." Suara ramah Wendong terdengar. Ledakan, orang-orang yang datang untuk memeriksa tempat kejadian tiba-tiba mendengar suara gemuruh di telinga mereka. Ini. Dia memandang Ji Fei dengan ekspresi waspada. Huo Lei tercengang saat mendengar Angel memanggil ayahnya. "Ayah, mengapa kamu mengatur seseorang untuk menyelidiki perusahaan keamanan Bameng Ji Fei?" "Saya tidak punya pengaturan," seorang Wendong berkata dengan ragu. "Semua orang ada di sini. Mereka di sini untuk membantu grup Chen Fei menyelidiki." Seorang wanita bernama Huo Lei berkata dia sedang mencarimu. Angel tertegun saat melihat Huo Lei dan sengaja menyebut namanya. Ekspresi seorang Wendong di seberang sana langsung berubah. "Angel, aku khawatir ada kesalahpahaman tentang masalah ini." "Kesalahpahaman apa?" Huo Lei memberitahuku bahwa mereka ingin mencari seseorang untuk menekannya dan membantu menyelamatkan orang. Mereka tidak mengatakan ingin menyelidiki perusahaan Ji Fei. Seorang Wendong segera mengklarifikasi. Angel memandang Huo Lei, "Benarkah?" Huo Lei juga terbangun saat ini. Memang benar demikian. Saat itu, dia ingin menekan Ji Fei untuk menyelamatkan orang. Namun kemudian, karena Hu Yidao sedang bertengkar, Ji Fei tidak dibutuhkan. Jadi dia membawa seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Tanpa diduga, dia bertemu An Kier, dan An Kier adalah putri An Wendong.
jadi dia sangat marah. Tetapi, dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ini karena aku meminta mereka membawa kesialan pada Jifei. Huo Lei berkata langsung. Seorang Wendong sedikit tertekan, itu hanya omong kosong. Di mana orang yang memeriksanya? Bawa mereka kembali dan tinggalkan masalah ini. Huo Lei. Jifei mengulurkan dua jarinya ke arah Huo Lei dan membuat isyarat kemenangan. Bersambung.